Pisau Tuomei, Tuomei ya. Pisau Tuomei adalah masih sejenis dengan pisau Zongyuan, terus Yanmo ya, mungkin sejenis ya. Karena biasanya dari negeri asalnya itu mereka bikin blank, pisau blank tanpa adanya merek. Terus sebelum diekspor ada beberapa pihak yang memberikan brandnya masing-masing. Ada Zongyuan, ada Yanmo, ada Tuomei. Ya mungkin ada apa lagi ya? Tulis kolom komentar. Harganya juga murah ya. Cek aja nanti di keranjang bawah ya. Tapi ntar dulu ya, ntar dulu. Yang penting ini saya akan reviewnya dulu ya, review. Tuomei ini pisau yang stainless, dia bajanya itu 3CR13 MOV. Ya, sama lah ya. Nah, ini 7 inch ya, 7 inch. Mungkin 20 sentian. Ini karakternya ini sebenarnya strike ya, strike tipis ya. Terus untuk gagangnya ini ya, nih. Dia ada greget-gregetnya, jadi nggak bakal tuh kenceng banget, nggak bakal slip ya. Beberapa yang pakai ngomong bahwa ini sebenarnya pisaunya enak mas ya, cuman gampang tumpul ya, jadi gampang main ini nih. Nah, kalau pisau yang Victo ke atas itu biasanya rada awet pak ya, rada awet. Paling pakai ini sekali bisa kiloan daging itu bisa bertahan ya. Tapi kalau pakai ini nyeset gosrek gitu. Saya mau review sekaligus mau sedikit apa ya, pembahasan terkait dengan, karena ada yang nanya kemarin, oh, mas bedanya tumpul sama rolling ya, bedanya tumpul karo rolling. Ini memang kalau untuk kita para praktisi pisau ini hal yang sangat mudah untuk dijelaskan, bahkan kita sangat mudah untuk melihat secara fisik, gampang banget lah, bahasannya gampang. Wah, visualnya itu kalau rolling begini, kalau tumpul begini, bahkan di rabato itu udah kerasa. Tapi bagi orang awam kan mungkin agak sedikit kesusahan ya. Oke, ini saya punya dua teman-teman, saya punya dua ya. Saya punya dua. Yang satu ini tumpul, ini belum saya asah semenjak dipakai Idul Adha kemarin untuk saset kulit dan perdagingan ya oleh timnya. Terus yang ini sudah saya asah pakai grit 60 non woven. Saya buktikan ya. Tuh, ketajamannya mantap mas ya. Ini pisau murah tapi kalau ngasahnya bener, tajamnya tuh gila. Tuh, grit 60 tuh kayak grit 1000 tuh. Enak banget ya. Gini saya jelaskan. Oke, yang satunya tumpul ya, yang tumpul. Tumpul. Oh, bisa dikit. Oke, di sini bisa, di sini enggak. Gini mas ya, ini tumpul, ini tajam. Rolling dan tumpul, dua-duanya adalah kondisi pisau yang tidak bisa berfungsi dengan normal. Pertama rolling itu pisaunya itu udah tajam pak, pisaunya itu udah tajam, sudah istilahnya memang dia baru diasah hanya ketika kena benda keras seperti mungkin tatakan, atau kalau orang nyembelih yang paling sering tuh pas nyembelih itu kena tulangnya, tulang leher itu kan gini ya, gitu ya. Gitu. Itu matanya pak, mata pisau itu kan begini ya, nanti saya coba fotokan ya, matanya tuh. Nah ini rolling pak, ini rolling nih. Nih kalau dibegini nih, nah ini kasar nih pak nih ya. Nah tuh nih ya kan, sedangkan di sini halus gitu, bedanya di situ pak, kasar tuh, di sini halus. Itu rolling pak ya, rolling gini ya, aku begini pak nih, kayak gini pak nih, tekuk ya, yang harusnya lurus tapi nekuk. Nah ini kondisi di mana rolling. Sedangkan tumpul itu nggak ada sudutnya. Nih kayak gini pak sudutnya. Ya, jadi mau dia pakai stick begini pun nggak bisa. Ya nggak bisa. Cara satu-satunya adalah untuk tumpul harus di grinding awal, profiling namanya, atau pembuatan sudut baru. Tuh, udah nggak bisa kan? Udah nggak bisa, kita gosrek ya. Gosrek.
Ini tujuannya untuk meluruskan mata yang bengkok tadi. Tuh udah bisa. Nah, gitu Pak ya, rolling. Makanya tukang jagal itu, tukang daging pasti bawa stick, baik stick balkan maupun stick asah ya. Itu tujuannya hanya untuk meluruskan. Lah kalau pisau Bapak tumpul sudah kena benda keras secara bolak-balik, terus kena benda keras, kena tulang bolak-balik, yang tadinya hanya mengkong begini dilurusin lagi, mengkong gini terus lama-lama tek, patah. Kalau patah begini Pak jadinya. Seperti ini. Ya. Di ujung bisa, karena di ujung masih ada sudutnya. Tapi di pangkal sudah tidak ada. Itu secara indera peraba, secara indera visual. Nah, ini Pak, ini namanya kondisi tumpul Pak. Ya, tumpul tuh. Nggak ada sudutnya kan Pak? Ya, tuh. Tuh, nggak ada sudutnya ya. Ini tumpul. Biasanya kami begini Pak. Nih, di pisau nih, kita lihat nih. Sama kayak udah Pak. Oke, nah tolong lagi. Kalau dia rolling itu kelihatan Pak ya, kelihatan. Saya jelasinnya susah ya, ya pokoknya gitulah ya. Tapi ada cahaya, jadi cahayanya di belakang saya begini. Oh ya, kalau tumpul pas begini, itu kelihatan Pak, kelihatan mengkilap. Harusnya kan nggak kelihatan namanya runcing ya, tapi karena tumpul tuh mengkilap gitu ya. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi nggak bisa kalau pisau jenengan itu tumpul digosek pakai ini. Tak coba ya, tak coba. Nah, susah. Tuh, tetap nggak masuk Pak. Tetap nggak masuk. Nah, kalau ini gosrek lagi, karena ini hanya rolling, digosrek tetap bisa. Tuh, ya, gitu Pak. Jadi, saya ulangi lagi kesimpulannya, tumpul itu nggak ada sudutnya. Cara membetulkannya harus di-grinding ulang. Kalau Bapak punya batu, pakai batu yang kasar. Ya, di toko bangunan itu yang ada dua sisi tuh Pak, merah sama abu-abu. Nah, pakai yang abu-abu dulu, Bapak gerus tuh Pak, pakai air yang banyak ya, digerus sampai keluar burnya, sampai berbalik burnya, terus dibalik ngasahnya terus ya. Terus mungkin bisa sampai setengah jaman ya, tergantung kekerasan bajanya. Setelah keluar burnya baru naikin ke grit medium dan grit tinggi itu kalau pakai batu manual. Kalau menggunakan BG udah pakai cukup satu alat aja Pak, yaitu BG aja udah BG grit 60 tempel, ces balik ces sampai burnya keluar, baru bersihkan pakai non woven dan buffing, selesai masalah. Paling 5 menit gak nyampe. Apalagi pisau-pisau yang seperti ini sangat-sangat gampang diasah. Jenengan kalau mau belajar ngasah pakai BG, gunakan pisau kayak gini Pak ya, gampang diasah. Itu aja.